Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa melaksanakan saat ini salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita hadirkan ini, Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan kita untuk melaksanakan salat duhur, asar, maghrib dan isya dengan berjamaah, serta Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Tidak ada alasan bagi seorang itu untuk meninggalkan belajar ilmu agama. Oleh karenanya, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah mensabdakan sekaligus mengingatkan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang beragama Islam. Bahkan Nabi lebih tekankan lagi, utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari pertama kali engkau dilahirkan sampai engkau masuk ke liang lahat. Artinya selama kita hidup wajib kita untuk mencari ilmu agama. Dan di sini pentingnya kita belajar ilmu agama itu untuk apa? Agar kita mengetahui hukum, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang boleh kita untuk melakukannya dan mana yang harus kita tinggalkan. Yaitu dengan belajar ilmu agama. Oleh karenanya kalau orang tidak belajar ilmu agama, mereka melakukan dosa, mereka meninggalkan kewajiban, mereka akan kena siksa kelak di hari kiamat gara-gara mereka itu tidak melaksanakan kewajiban dan mereka bermaksiat. Walaupun mereka beralasan, Ustadz Habib saya kan tidak tahu itu hukumnya. Kalau saya tahu itu wajib pasti saya laksanakan. Kalau itu hukumnya haram pasti saya tinggalkan. Karena saya di dunia tidak tahu. Saya tidak pernah belajar ilmu agama. Bukankah orang yang tidak tahu itu akan dimaafkan di dalam agama? Di sini perlu kita luruskan dan kita berikan pemahaman. Ada sebagian orang berpendapat seperti itu.
Jadi kalau nggak tahu itu nggak ada hukumnya, betul. Tetapi yang perlu difahami di sini, orang yang dia itu tidak tahu kewajiban dan dia melakukan keharaman karena tidak tahu, itu kalau dia itu tidak ada ulama yang sampai kepada mereka. Kalau tidak ada ustadz kiai yang ngajari mereka, atau Islam tidak sampai kepadanya, ini baru termasuk orang-orang yang akan dimaafkan dalam agama karena ketidaktahuannya. Tapi sekarang Islam sudah datang kepada kita. Ustadz, kiai, ulama, penceramah, dai di mana-mana ada. Sehingga kalau kita tidak tahu, ini tidak termasuk alasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Cuma karena faktor kita tidak mau belajar, karena faktor kemalasan kita, karena faktor kesibukan kita, karena faktor lebih kita mengutamakan dunia daripada akhirat, daripada belajar ilmu agama, maka tatkala kita melakukan keharaman, kita meninggalkan kewajiban, walaupun kita tidak tahu, tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sehingga belajar ilmu agama ini hukumnya wajib. Bahkan pernah diceritakan oleh ulama kita, ada seseorang yang dia itu 40 tahun lamanya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia itu setiap berwudu, rambut yang ada di kepala itu tidak pernah dia basuh. Sedangkan yang kita ketahui termasuk rukun-rukunnya wudu yang ada 6 itu adalah membasuh rambut yang ada di kepala, itu sebagai kewajiban. Tapi karena dia tidak belajar ilmu agama, setiap berwudu nggak pernah dibasuh. Lalu bagaimana nasib orang ini? Ya diqodho 40 tahun. Ya 40 tahun diqodho. Jadi dia wajib untuk mengqodho sholatnya selama 40 tahun. Bukan dia tidak tahu. Iya, memang dia tidak tahu, tapi dia tidak mau belajar. Iya, dia tidak tahu, tapi dia tidak mau bertanya, tidak mau hadir ke majelis taklim. Sehingga 40 tahun itu kata para ulama diperintahkan untuk diqodho. Sholatnya 40 tahun itu harus diqodho. Sehingga sekarang ini banyak kadang orang itu bermaksud kepada Allah bukan karena nantang Allah, enggak. Ada orang meninggalkan kewajiban itu bukan karena mereka itu sengaja meninggalkannya, tetapi kebanyakan orang itu melakukan itu karena tidak paham hukumnya. Ada memang sebagian melakukan itu tahu ini haram, ini wajib, tapi tetap mereka tinggalkan yang wajib. Yang haram tetap mereka lakukan, ada. Tapi ada sebagian orang yang mereka itu meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram karena faktor ketidaktahuan masalah ilmu agama. Tapi tetap sekali lagi, orang-orang ini tetap akan disiksa kelak di hari kiamat. Makanya ulama kita mengatakan paling banyaknya orang masuk neraka itu bukan karena mereka itu meninggalkan yang wajib, bukan juga karena mereka melakukan yang haram, tapi paling banyak kata ulama kita orang masuk neraka itu karena mereka tidak belajar ilmu agama. Sehingga yang wajib dia kira bukan suatu yang wajib, sehingga dia tinggalkan terus. Yang haram dia lakukan karena dia anggap itu bukan suatu yang haram. Dia anggap itu makruh, dia anggap itu mubah. Oleh karenanya pentingnya kita belajar ilmu agama itu seperti itu. Jadi bahayanya orang tidak belajar ilmu agama itu, dia akan mudah meninggalkan yang wajib, mudah melakukan yang haram, bukan karena dia nentang Allah, tapi karena tidak belajar ilmu agama. Tapi sekali lagi ingat, mereka ini tetap akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena ustadz, kiai, ulama sudah banyak datang kepada mereka. Bahkan ustadz, kiai, ulama kita saat ini sudah menggunakan media sosial sebagai ladang dakwah mereka menyebarkan ilmunya. Cuma karena kemalasan kita, karena tidak mau belajar kita, karena lebih kita mementingkan dunia daripada akhirat, lebih kita mementingkan daripada mencari harta daripada belajar ilmu agama, maka tetap mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak tahu, karena ustadz, kiai dan ulama sudah sampai kepada mereka semuanya. Kecuali kalau ada orang yang saat ini ustadz, kiai, ulama tidak ada sampai kepada mereka, maka mereka akan dimaafkan. Tapi umumnya di antara kita ustadz, kiai, ulama itu sudah banyak di mana-mana. Bahkan media sosial pun beliau gunakan semuanya sebagai cara untuk menyebarkan daripada ilmu agama. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Jadi hati-hati, bahayanya orang yang tidak belajar ilmu agama itu bisa menyebabkan mereka masuk neraka.
Mereka melakukan dosa tanpa dia sadari, meninggalkan kewajiban tanpa dia ketahui karena tidak belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk belajar ilmu agama, memberikan kerinduan kita untuk belajar ilmu agama. Allah kuatkan kita untuk istiqomah di dalamnya, untuk mengamalkan di dalamnya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.